Ini lagi rame banget soal Coach Justin ini berseteru dengan desain aparel timnas kita, yaitu saudara Hernanda gitu kan. Nah, ini sebenarnya ada apa sih? Kalau menurut gua gitu ya, sebenarnya apa yang dikritik oleh Coach Justin itu ya lebih ke produknya sebenarnya. Tapi kenapa bisa sampai sepanas ini dan sampai FYP gitu kemana-mana? Oke, yuk kita bahas, dan ini Jurnal Gue. Nah, inilah sebenarnya udah gua bahas di konten sebelumnya mengenai apa yang dilakukan oleh Erspo. Dan menurut gua dari awal sebenarnya Erspo itu telah melakukan salah langkah di awal gitu terutama. Nah, kembali daripada topik yang sedang hangat dibicarakan oleh netizen, salah satunya adalah perseteruan antara Coach Justin dengan desainernya Erspo gitu, yaitu saudara Hernanda dari Magna Group gitu kan. Ini ada di mana seorang desainer yang sepertinya tidak mau dikritik oleh salah satu public figure yang followersnya lumayan besar gitu. Karena kita tahu sendiri kalau misalnya salah satu public figure itu sudah bicara satu hal, apalagi ini masalahnya kritik gitu kan, ini udah pasti akan berdampak besar khususnya terhadap si desainer tersebut gitu loh. Oke, tapi bukan itu yang gue pengen bicarain gitu loh. Nah, yang gue pengen bicarakan adalah mengenai dari Erspo-nya sendiri. Erspo sebagai brand baru, sebagai pendatang baru di dunia olahraga khususnya gitu kan. Kita tahu sendirilah banyak banget brand ya, khususnya untuk aparel timnas itu yang begitu besar. Salah satunya Nike, Adidas gitu kan, Puma mungkin. Kalau mungkin di brand lokal Spike mungkin, atau mungkin Reebok lah, apa segala macam. Dan yang terakhir kan di jersey timnas itu Mills gitu kan. Erspo ini pendatang baru, anggaplah seperti anak bawang gitu, yang baru tahu oh ternyata gini loh dunia olahraga gitu. Yang gua kritik itu adalah bagaimana Erspo itu untuk melakukan komunikasi publik gitu. Harusnya komunikasi publik itu dilakukan di awal. Karena kita pendatang baru, harusnya kita itu jangan jumawa gitu. Harusnya kita itu harus sadar diri. Oh ya, saya pendatang baru nih. Saya banyak belajar dan saya harus belajar karena kebetulan saya dipercaya oleh federasi besar. Salah satunya adalah PSSI gitu kan. Saya disuruh bikin aparel untuk jersey timnas. Harusnya apa yang dilakukan oleh Erspo? Yang harus dilakukan adalah pertama yaitu melakukan sayembara. Sayembara apa? Mengenai desain. Gitu. Ketika ada sayembara, di situ pengembangannya adalah pre-launching. Pre-launching di situ kita tinggal milih aja mana jersey yang cocok. Di situ barulah riset and development berjalan. Gitu loh. Riset and development itu memang sebenarnya harus dilakukan di awal. Tapi karena kita mau mempatenkan sebuah desain, ya, itu harus berdasarkan dari keinginan publik, gitu loh. Makanya kenapa komunikasi publik itu penting. Jadi jangan jumawa, tiba-tiba desain, tiba-tiba launching, gitu loh. Kita nggak tahu kan selama ini desainnya seperti apa, gitu kan. Kita nggak tahu juga, gitu kan, filosofinya apa. Itu kan dijelasinnya semuanya di launching, gitu loh. Nah, ini yang harus jadi pelajaran untuk Erspo supaya Erspo itu jauh lebih baik gitu sebagai brand lokal. Banyak orang yang berpandangan bahwa Coach Justin itu tidak pro terhadap produk lokal. Gua nggak sepakat sih gitu. Jadi produk lokal kalau UMKM kita pengen maju harus kuat untuk dikritik. Jadi maksud gua adalah ketika nanti ada yang pengkritik, itu harus dilakukan sebuah evaluasi besar, ya. Apalagi sekelas Coach Justin yang punya followersnya banyak. Coach Justin itu tidak mendukung produk lokal, ya menurut gua enggak sih. Karena mau itu produk lokal, mau itu produk internasional, kita itu pay more terhadap harga yang sudah kita beli. Dan kita harus punya ekspektasi yang begitu luar biasa ketika kita pay sesuatu atau kita beli sesuatu. Kita mengharapkan sebuah ekspektasi dong,
ya kan? Wajar, namanya juga konsumen. Gue punya satu contoh, temen gue itu beli baju di Itali, ya, harganya sekitar kurang lebih 3 atau 4 juta lah. Kemudian dia beli celana sekitar kurang lebih 11 jutaan. Dia beli di Itali, dia pergi ke Itali. Ketika dia datang ke Indonesia, dia datang ke gua, dan ketika dia pakai bajunya, dia bilang, waduh Bob, ini tuh enak banget bajunya, bahannya begini, celana ini juga bahannya begini, ini dan segala macam. Gua sebagai orang awam itu nggak ngerti. Oh iya, karena bagi gua pakai baju apapun, menurut gua ya nyaman aja gitu, selama nggak belel, selama nggak alay gitu kan. Jadi ternyata orang itu punya selera, orang itu punya ekspektasi ketika dia membeli sesuatu, seperti temen gua tadi, gitu kan. Bedanya dengan gua adalah orang yang tidak tahu apa yang gua beli dan seperti apa, dan karena bagi gua yang penting ya udah deh, pakai aja, nyaman aja, yang penting nggak sampai telanjang juga kan gitu. Nah, jadi ada dua persepsi di masyarakat. Ada yang benar-benar ingin punya rasa memiliki, ada yang biasa-biasa aja. Nah, harusnya Expo atau si desainer tersebut bisa merasakan, bisa tahu gitu loh. Oh, ternyata di kalangan masyarakat kita ada yang seperti ini. Nah, mungkin Coach Justin adalah orang yang seperti temen gua. Dia pay more, ya kan? Dan dia memiliki ekspektasi yang menurutnya ini harga segini tuh pantas gitu loh. Jadi jangan ketika dikritik itu menjadi anti kritik gitu loh. Karena kalian itu adalah bisnis produk gitu loh. Kita membayar lebih untuk kepuasan kita sendiri gitu loh. Jadi ya walaupun yang namanya kritik juga jangan terlalu berlebihan ya, tapi apa yang dilakukan Coach Justin menurut gua ya, dia udah profesional gitu loh. Dia udah profesional, dia mengkritik secara produk, tidak mengkritik secara brand atau personal gitu ya. Dan jangan sampai dikasih feedbacknya kok malah kritik personal, dan itu kan rame di Twitter gitu. Nah, jadi ini pelajaran juga, dan gua jadi merasa lebih heran gitu sama Expo terutama ya. Kalau gue bisa kritik gitu, mungkin Expo harus cari desainer yang mengerti tentang olahraga. Sebenarnya nggak jadi masalah juga kalau misalnya desainernya benar-benar desainer fashion yang selama ini kita lihat di Victoria's Secret atau segala macam. Tapi kalau memang brand baru harusnya lebih hati-hati gitu, karena ini bukan masalah bagus atau enggaknya, tapi ini adalah masalah komitmen untuk kita bisa memperlihatkan bahwa brand kita ini pantas di dunia olahraga itu. Dan ya walaupun Bung Sadat sebagai CEO daripada Expo itu sudah mengklarifikasi bahwa itu tidak ada kewenangan apapun dari statementnya Hernanda, dan kemudian sudah minta maaf sama Coach Justin gitu. Tapi ini jadikan pelajaran besar lah. Ini apa ya? Ini menjadi salah satu tolak ukur di mana ketika kita punya brand itu kita harus matang gitu. Jangan sampai kita itu menjadi anti kritik gitu. Dan apalagi yang dikritik kan produk bukan personal gitu. Dan untuk Bung Hernanda sendiri harusnya gitu, jangan jumawa ya. Karena saya lihat dari statementnya juga itu sangat jumawa gitu. Ya kayak, ya saya cuman kenalnya Justin Hubner, Justin Timberlake, sama Justin apa gitu. Jangan kita dengar omongan yang hanya dia cuma cari makan dari cocotnya doang, kasarnya gitu untuk Coach Justin gitu. Ya lu sama dengan menyenggol gua gitu. Gua juga hidup dari omongan gua, tapi kenapa orang percaya sama gua? Kan gitu pertanyaannya. Jadi bukan berarti kita menjual omongan juga kita menyebarkan kebohongan. Kita jujur kok dari hati gitu. Kita tulus kok dari hati gitu. Kita juga sama-sama ikut andil untuk bangsa kita jauh lebih baik gitu. Jadi mungkin segitu aja dulu video dari gua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat Expo supaya jauh lebih baik. Gua dukung kok terus
Erspo untuk berbenah diri, untuk bisa jauh lebih baik lagi daripada kemarin gitu kan. Dan ingat ya, ini semua soal persepsi gitu. Jadi gue tidak apa ya? Gue bilangnya gini aja deh. Gue tidak bilang bahwa Coach Justin itu benar, ya. Tapi gue bilang, gue mengiyakan acara Coach Justin. Contoh seperti mengkritik produk, itu menurut gue sah-sah aja. Tapi apakah dibilang jersey Erspo itu jelek menurut Coach Justin? Nah, gue tidak menyentuh hal itu. Karena apa? Karena balik lagi, ini masalah selera gitu kan. Jadi ini bicara siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas aja. Oke? Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran banget lah buat Erspo. Semoga Erspo semangat dan jauh lebih baik ke depannya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi konten yang bermanfaat. Dan terus dukung channel ini supaya gue bisa lebih semangat lagi untuk bikin video. Oke, see you next time.